Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidatul Isni Nafiza dengan NIM 19231079 berasal dari kelas IPA C 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif kelas 8 di SMPN 1 Bukit Sundi dengan dosen pembimbing Bapak Febrianto. Pada bab pertama, pendahuluan, membahas tentang perkembangan abad 21, pendidikan saat ini, kurikulum 2013, kemampuan literasi sains siswa, dan problem-based learning. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada abad 21 ini sangat pesat. Kita dihadapkan bukan saja pada satu tantangan, namun juga peluang. Keterampilan abad ke-21 merupakan salah satu topik yang seringkali dibahas. Perkembangan abad 21 menuntut pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu menghadapi tuntutan hidup, yaitu mempunyai keterampilan pemecahan masalah serta keterampilan berpikir kritis. Dunia pendidikan pada saat ini dihadapkan kepada berbagai rintangan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan bangsa yang melahirkan individu yang dapat memenuhi tuntutan global. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan 3 konsep pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Ketiga konsep tersebut ialah 21st Century Skill, Scientific Approach, dan Authentic Assessment. Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan nasional. Sekarang ini, pendidikan di Indonesia berlandaskan kepada kurikulum 2013. Tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan bangsa produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta dapat berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Belajar adalah suatu proses kompleks yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang, baik perubahan yang bersifat pengetahuan, kognitif, dan keterampilan psikomotor, ataupun menyangkut nilai dan sikap atau afektif. Dalam belajar, siswa juga dituntut untuk mempunyai literasi sains dalam mendukung pembelajaran di kelas, agar mudah dalam memahami materi dan memperluas wawasan siswa. Komunitas literasi sains sangat mendesak diperlukan untuk menjawab serta menangani isu-isu global pada abad ke-21. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat perlu dibentuk untuk menjadi masyarakat yang melek huruf dalam sains melalui pembelajaran literasi sains. Orang dengan literasi sains berarti masyarakat mempunyai pengetahuan serta pemahaman tentang konsep dan proses ilmiah dalam mengambil keputusan, bisa menyadari dan berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta mempunyai kepedulian dan bisa mengambil keputusan terhadap berita-berita yang terjadi pada masyarakat dan dunia. Secara global, wajib belajar 9 tahun untuk pendidikan dasar adalah norma. Kurangnya sumber daya manusia yang baik, dengan harapan tersebut, diharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan, salah satunya dengan meliterasi sains. Peran guru merupakan bagian penting dalam membantu siswa belajar IPA, terutama dalam cara mereka mengkomunikasikan konsep atau strategi mengajar. Strategi mengajar sangat penting untuk membuat lingkungan kelas lebih aktif, menarik, dan meningkatkan partisipasi siswa. Sains harus menjadi proses rekursif dan dinamis, mengajukan pertanyaan, menyelidiki, dan kemudian mengajukan lebih banyak pertanyaan. Proses pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa direkomendasikan, dan siswa bersedia untuk mengambil tanggung jawab dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Keterampilan belajar aktif memotivasi siswa dan mempertahankan perhatian mereka dengan mengharuskan mereka untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Ada banyak strategi yang dapat digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran discovery learning. Strategi ini mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. PBL adalah model pembelajaran ketika guru memberikan masalah nyata,
dan melibatkan siswa ke dalam diskusi tentang suatu masalah tersebut dalam kelompok skala kecil. Model tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah bagi siswa. PBM menekankan penyajian masalah yang dirancang dengan meniru kompleksitas masalah dalam kehidupan nyata untuk menemukan solusi. Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan melalui aktivitas manusia. Literasi sains siswa harus dibekalkan kepada siswa sebagai salah satu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan proses sains agar lebih memahami fenomena ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pengambilan suatu keputusan. Pemahaman siswa terhadap fenomena ilmiah dapat diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Dalam penerapannya, literasi sains dan pendekatan saintifik tidak dapat berjalan sendiri karena literasi sains berkaitan dengan pendekatan saintifik dan menjadi fokus utama dalam pembelajaran IPA di sekolah, sehingga sejak dini siswa dan siswi sudah diajarkan untuk melihat segala sesuatu dengan cara kerja seorang ilmuwan, di mana hasil yang diperoleh bukan hanya hasil saja tetapi proses sebelum hasil. Penerapan literasi sains harus diimbangi dengan pembelajaran problem solving untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik agar mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada, sehingga peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap alam sekitar. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa pada materi zat adiktif dan zat adiktif kelas 8 di SMPN 1 Bukit Sundi. Latar belakang masalah, peserta didik masih kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA, pembelajaran masih berpusat pada guru dan bukan kepada siswa, masih rendahnya minat baca peserta didik, dan belum digunakannya model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif di kelas. Dengan demikian, penerapan pembelajaran dengan literasi dapat membantu siswa dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan literasi sains. Dan model pembelajaran problem-based learning dapat membuat proses belajar di kelas menjadi lebih aktif. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik masih kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua, masih rendahnya minat baca peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran masih berpusat kepada guru dan bukan kepada siswa. Yang keempat, belum digunakannya model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif di kelas. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah pada 1. Penggunaan model pembelajaran problem-based learning untuk melihat kemampuan literasi sains siswa. Yang kedua, materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini pada aspek pengetahuan adalah KD 36, menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan, serta KD 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Apakah penggunaan problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan literasi sains pada materi zat adiktif dan zat adiktif kelas 8 di SMPN 1 Bukit Sundi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan problem-based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi zat adiktif dan zat adiktif kelas 8 di SMPN 1 Bukit Sundi. Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, sebagai penambah pengetahuan dalam mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. Yang kedua, bagi guru, sebagai informasi dan bahan masukan khususnya guru IPA dalam memilih model pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang akan datang.
Baiklah, selanjutnya pada bab 2, kajian teori membahas tentang problem-based learning, kemampuan literasi sains siswa, dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama, pengertian model problem-based learning. Barrow mengartikan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning sebagai pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. Masalah tersebut dipertemukan pertama dalam proses pembelajaran. PBL merupakan salah satu bentuk peralihan dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran. Jadi fokusnya adalah pada pembelajaran peserta didik, bukan pada pengajaran guru. Menurut Deutsch, problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Model pembelajaran dengan problem-based learning menawarkan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskan peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. Strategi pembelajaran dengan PBL merupakan usaha untuk membentuk suatu proses pemahaman isi suatu mata pelajaran pada seluruh kurikulum. Ciri-ciri model pembelajaran problem-based learning adalah: yang pertama, menggunakan permasalahan dalam dunia nyata. Yang kedua, pembelajaran dipusatkan kepada guru. Pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ditentukan oleh peserta didik. Dan yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning. Dalam melaksanakan model pembelajaran problem-based learning, ada langkah-langkah yang harus disiapkan, diantaranya adalah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan soal analisisnya, memilih cara untuk menyelesaikan masalah, merencanakan penerapan pemecahan masalah, melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan melakukan tindakan atau action untuk memecahkan masalah. Sedangkan pada tahap pembelajaran, tahap yang pertama, mengorganisasikan siswa kepada masalah. Guru menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan logistik penting, dan memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri. Tahap kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah itu. Yang ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya serta pameran. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang sesuai seperti laporan, rekaman video, dan model, serta membantu mereka berbagi karya mereka lainnya. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau penyelidikan dan proses yang mereka gunakan. Selanjutnya ada kemampuan literasi sains. Secara harfiah, literasi berarti melek, sedangkan sains berarti pengetahuan alam. Bisa mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahannya akibat aktivitas manusia. Menurut National Academy of Science, tahun 1996 menyatakan bahwa
Penekanan literasi sains bukan hanya pada aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep dan proses sains saja, tetapi juga diarahkan bagaimana seseorang dapat membuat keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, budaya, dan pertumbuhan ekonomi. OECD 2013 mendefinisikan literasi sains sebagai pengetahuan ilmiah individu dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengidentifikasi masalah, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang berhubungan dengan isu sains. Memahami karakteristik utama pengetahuan yang dibangun dari pengetahuan manusia dan inquiry. Peka terhadap bagaimana sains dan teknologi membentuk material, lingkungan intelektual, dan budaya. Adanya kemauan untuk terlibat dalam isu dan ide yang berhubungan dengan sains. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum atau universal, dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. IPA adalah kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. 1. Siti Juleha dengan judul The Effect of Project and Problem-Based Learning on Student Scientific and Information Literacy in Learning Human Excretory System. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi efek dari proyek dalam problem-based learning terhadap saintifik siswa dan informasi literasi sains di kelas 8 pada salah satu sekolah swasta di Kota Bandung. Yang kedua, Hasrun Nasruddin, The Effectiveness of Problem-Based Learning, PBL, Models Based on Socio-Scientific Issues to Improve the Ability of Science Literacy on Climate Change Materials. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran berbasis masalah berdasarkan isu sosio-ilmiah untuk meningkatkan kemampuan literasi sains pada materi perubahan iklim. Pada kerangka berpikir, berpikir merupakan sintesis tentang hubungan variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan variabel tersebut. Selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Dalam pembelajaran juga diharapkan agar siswa memiliki kemampuan literasi sains agar membantu proses berhasilnya pembelajaran di kelas. Untuk mempermudah dan pemahaman ini, maka alur kerangka berpikir digambarkan secara praktis mengenai pengaruh problem learning terhadap kemampuan literasi sains siswa pada peta konsep berikut ini. Untuk hipotesis penelitian, 1HA terdapat pengaruh penggunaan mode pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi zat aditif dan zat adiktif pada kelas 8 di SNPN 1 Bukit Sundi.
Untuk H0-nya, tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi zat aditif dan zat aditif pada kelas 8 di SMPN 1 Bukit Sundi. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan di SMPN 1 Bukit Sundi, Kabupaten Solok, yang beralamatkan di Jalan Salampang, Kelurahan Salampang, Kecamatan Bukit Sundi pada Maret tanggal 24 sampai 20 April semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Jenis dan pendekatan ilmiah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Penelitian kuantitatif memiliki 3 varian, yaitu yang pertama, penelitian survei, yaitu tipe penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angka sebagai sumber data utama. Yang kedua, analisis isi. Content analysis merupakan tipe penelitian yang memanfaatkan informasi atau isi yang tertulis sebagai simbol-simbol material. Yang ketiga, analisis data sekunder atau exciting statistik hampir sama dengan analisis isi, namun analisis data sekunder memanfaatkan data yang sudah tersedia di lembaga pemerintahan atau yang lain. Analisis data sekunder juga memanfaatkan data hasil survei, misalnya data hasil penilaian siswa. Langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam kurikulum K13 yang mendukung penelitian. Yang kedua, mengkaji mengenai model pembelajaran IPA dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penelitian berupa angket respons siswa. Yang keempat, menggunakan model pembelajaran problem-based learning dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian atau rancangan penelitian adalah proses pengumpulan data analisis data penelitian. Ini berarti bahwa penelitian ini meliputi perencanaan dan melakukan penelitian. Untuk rancangan diawali dengan observasi dan evaluasi penelitian yang dilakukan dan dikenal, sampai pembentukan kerangka diperlukan bukti yang lebih lanjut. Desain penelitian digunakan kontrol grup pretest dan post-test. Penelitian dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang homogen, terdiri atas 2 kelompok. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok lain tidak. Kelompok yang diberikan perlakuan tersebut kelompok eksperimen, yaitu kelas 8C, dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan disebut kelas kontrol, yaitu kelas 8D. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi, di mana teknik ini sering disebut dengan penelitian sebab akibat, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, variabel dan indikator. Variabel adalah sesuatu yang diteliti peneliti, baik itu manusia, benda, sistem yang lainnya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel bebasnya merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif yang menjelaskan terjadi fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel X, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang akibatnya atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Variabel terikatnya adalah
Kemampuan literasi sains siswa. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMPN 1 Bukit Sundi Muara Panas. Sedangkan untuk sampel random sampling dilakukan dengan cara undian. Peneliti meminta satu siswa yang mewakili kelas mengambil gulungan kertas yang telah dituliskan kertas kosong dan kelas eksperimen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, angket, dan dokumentasi. Untuk observasi adalah metode atau cara yang digunakan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dan atau mengamati individu kelompok secara langsung. Untuk angket, untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan tertulis responden untuk dijawab. Dan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah alat pengumpulan data tercetak tentang fakta-fakta yang akan disajikan sebagai bukti fisik atau tercetak dijadikan sebagai dokumentasi untuk mendapatkan berkenaan dengan kegiatan peserta didik selama proses belajar serta yang menunjang proses belajar mengajar. Pengumpulan dengan dokumentasi bertujuan untuk kelengkapan data sehingga menjadi data penunjang dalam penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan uji hipotesis, yaitu uji T. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.